Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Dia Rizky Aisyah dari Prodi Manajemen dengan NIM 289237444. Di sini akan saya menjelaskan untuk materi UAS saya yang berjudul dengan penyusutan. Berikut untuk materi penyusutan dari saya yang dimana penyusutan itu merupakan proses penurunan nilai aset secara bertahap untuk seiringnya berjalannya waktu karena penggunaan keausan atau obsolescensi yang dalam. Jadi kita dalam ini menggali untuk definisi penyusutan itu sendiri, jenis-jenisnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi penyusutan itu sendiri adalah pengurangan nilai suatu aset secara sistematis selama masa manfaatnya, di mana aset ini juga dapat berupa kendaraan, mesin, peralatan, bahkan bangunan. Jadi penyusutan ini merupakan konsep penting di dalam akuntansi dan keuangan karena dapat membantu untuk menentukan nilai aset secara akurat dan menghitung biaya depresiasi yang terjadi. Jadi ada faktor penyebab terjadinya penyusutan itu karena adanya ke keausan dan kerusakan karena penggunaan, obsolescensi, teknologi, atau perubahan kebutuhan dengan faktor eksternal seperti perubahan pasar, bencana alam, atau peraturan pemerintah. Di sini ada jenis-jenis penyusutan, yaitu ada garis lurus, saldo menurun, dan jam jasa. Dalam di mana garis lurus ini merupakan nilai aset yang dikurangi secara merata di setiap periodenya. Untuk saldo menurun, yaitu yang dimana memperhitungkan depresiasi yang lebih tinggi di awal masa manfaat aset. Untuk jam jasa itu sendiri merupakan memperhitungkan jam penggunaan aset sebagai basis perhitungan. Penyusutan garis lurus, di sini juga ada rumusnya untuk penyusutan garis lurus dengan rumus nilai aset dikurang nilai residu dibagi masa manfaatnya. Jadi contohnya di misalnya sebuah mobil dibeli dengan harga 100 juta dan memiliki nilai residu sebesar 10 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Maka penyusutan tahunannya adalah 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5 tahun, yaitu 18 juta per tahun. Di sini juga ada penyusutan saldo menurun yang dimana rumusan nilai buku awal dikurang dengan residu dikali tingkat penyusutan. Untuk contoh soalnya, jika sebuah mesin dibeli dengan harga 50 juta dan memiliki nilai residu sebesar 5 juta dengan masa manfaat 4 tahun, tingkat penyusutannya adalah 50% dalam kurung, buka kurung 2 dikali 1/4 tutup kurung, maka penyusutan tahun pertama ada 50 juta dikurang 5 juta dikali 50%, yaitu sebesar 22,5 juta. Di sini tadi selain itu terakhir ada penyusutan jam jasa, itu yang dimana rumusan nilai aset dikurang nilai residu dibagi total jam operasional. Contohnya, sebuah truk dibeli dengan 200 juta dan memiliki nilai residu sebesar 20 juta. Nah, truk tersebut diperkirakan dapat beroperasi selama 10.000 jam, maka penyusunan per jamnya itu dengan rumus 200 juta, nilai asetnya dikurang dengan nilai residu sebesar 20 juta dibagi 10.000 per jam, yang artinya truk itu maka penyusutan per jamnya adalah Rp18 per jam. Dengan keunggulan dan kelemahan metode penyusutan ini ada beberapa. Untuk garis lurus yaitu mudah diterapkan, konsisten dan transparan. Untuk saldo menurun ini lebih akurat dan mencerminkan penurunan nilai aset di awal masa manfaat. Dan untuk jam jasa itu sendiri ini lebih adil dalam memperhitungkan penggunaan aset secara aktual. Aplikasi penyusutan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk kendaraan, peralatan elektronik, gedung, dan bangunan. Untuk kendaraan itu sendiri merupakan harga jual kembali mobil menurun seiring dengan bertambahnya umur dan jarak tempuh. Jadi misalnya ada penjualan mobil pasti itu dihitung dari masa mobil tersebut dari tahun berapa sampai sudah berapa kilometer mobil itu sudah dipakai. Terus ada juga peralatan elektronik, di mana nilai elektronik seperti laptop dan smartphone ini mengalami depresiasi yang cepat karena pengembangan teknologi. Jadi semakin pesatnya teknologi, pasti teknologi-teknologi yang baru dikeluarkan itu pasti yang terbaru. Jadi yang lama-lama itu di nilainya juga bakal menurun. Yang terakhir ada gedung dan bangunan, yaitu gedung dan bangunan juga mengalami penyusutan karena keausan dan faktor eksternal seperti gempa bumi dan lain-lainnya. Perhitungan penyusutan pada aset tetap. Yang itu pertama kita harus identifikasi aset dulu nih. Tentukan jenis aset yang akan didepresiasi. Terus kita juga harus menentukan masa manfaat. Jadi estimasi waktu penggunaan aset yang efektif. Yang ketiga, hitung penyusutan. Pilih metode penyusutan yang sesuai dan hitung nilai depresiasi. Dan yang terakhir, rekam penyusutan, itu catat nilai depresiasi dan perbarui nilai buku aset secara berkala. Dengan kesimpulan dan saran, jadi penyusutan merupakan konsep penting dalam akuntansi dan keuangan yang membantu dalam menentukan nilai aset yang akurat.
Ada berbagai metode, yaitu penyusutan yang dipilih dapat sesuai dengan karakteristik aset. Penting untuk memilih metode yang tepat dan menerapkan secara konsisten untuk memastikan akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.